Selanjutnya, untuk lebih memahami, mari kita sama-sama perhatikan untuk contoh soalnya. Yang pertama itu contoh kasus balok cantilever dengan beban terpusat. Jadi terdapat sebuah balok cantilever memiliki panjang 3 meter. Ada balok AB dengan tumpuan jepit di A, B-nya bebas. Kemudian di titik bebas atau B ini terdapat sebuah beban terpusat ke bawah yang dilambangkan dengan P bernilai 5 ton. Nah, langkah yang pertama itu mencari reaksi vertikal di tumpuan jepit A, di mana untuk nilai tumpuan di A ini sama dengan P. Jadi untuk nilainya itu sama dengan 5 ton, dan 5 tonnya ini mengarah ke atas. Jadi untuk mengimbangi nilai beban P yang ada di titik B ini. Jadi jika dikontrol untuk kontrol V-nya atau kontrol gaya vertikalnya maka sama dengan 0. Jadi ini 5 ke bawah, ini 5 ton ke atas, maka nilai reaksi perletakannya sama dengan 0. Selanjutnya itu mencari besaran momen reaksi di tumpuan jepit A, di mana untuk gaya reaksinya yaitu kebalikannya atau bernilai negatif. Jadi negatif P dikalikan dengan L, L-nya itu sebanyak 3 meter, maka momen di A ini yaitu sebesar 15 ton meter. Selanjutnya yaitu menghitung gaya geser pada tiap titik penampang. Nah, untuk gaya gesernya ini sama dengan gaya yang ada, gaya reaksi vertikal yang ada di titik A ini. Kemudian D di A ini sama dengan 5 ton ke atas. Kemudian di B ini jadi sama dengan 0 karena ini merupakan tumpuan bebas dan juga nilainya dikurangi dengan P, maka nilainya akan sama dengan 0. Jika digambarkan untuk gaya dalamnya seperti gambar sebelah kiri ini, jadi karena tidak ada momen horizontal, maka hanya ada gaya dalam D dan gaya dalam dan momen yang terjadi. Jadi untuk gaya dalamnya sebesar 5 ton positif, dan untuk momennya, nah ini momen di B ini atau momen di ujung yang bebas ini biasanya pasti 0. Kemudian untuk momennya sebesar 15 ton meter, ini momen di A bernilai negatif. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh untuk balok cantilever dengan beberapa beban terpusat. Nah, yang pertama itu mencari reaksi vertikal tumpuan jepit A, di mana untuk reaksi vertikal tumpuan jepit A ini sama dengan total dari beban-beban terpusat yang terdapat pada balok cantilever ini. Jadi merupakan 3 tambah 2 tambah 1, jadi sama dengan 6 ton arahnya ke atas. Yang kedua, mencari besarnya momen reaksi tumpuan jepit A, di mana momen reaksi atau momen jadi pada jepit ini yaitu negatif momen luarnya ini atau karena beban yang terjadi. Nah, ini karena dia mengarah ke bawah, maka untuk momennya negatif. Jadi ini untuk menahannya juga di A ini, maka nanti momennya akan mengarah ke bawah seperti ini. Nah, itu maka momennya bernilai negatif. Jadi dapat dilihat kembali di slide pada pertemuan sebelumnya, mengapa momen tersebut bernilai negatif jika gaya atau beban terpusatnya ini mengarah ke bawah. Selanjutnya menghitung gaya geser pada tiap titik penampang. Jadi yang pertama itu menghitung gaya geser di A. Jadi gaya geser di A ini sebesar 6 ton. Ini sama dengan nilai reaksi perletakannya. Selanjutnya yang di C, yaitu nilai di reaksi perletakan atau di DA ini dikurangi dengan nilai P-nya sama dengan 1, maka terjadi reaksi sebesar 5 ton. Kemudian di D ini dari nilai DC-nya ini atau gaya reaksi atau gaya geser terdapat di C dikurangin beban P2 sebesar 2 ton, jadi maka gaya geser terjadi di D ini sebesar 3 ton. Kemudian gaya geser di B itu sama dengan gaya geser di D dikurangi oleh beban yang ada di titik B. Jadi gaya gesernya itu maka sama dengan 0 yang ada di ujung titik B ini atau di ujung bebasnya.
Jadi berdasarkan hasil perhitungan gaya geser ini, dapatkan nilai gaya geser maksimum terletak di titik A ini sebesar 6 ton. Kemudian langkah selanjutnya itu menghitung momen pada tiap titik penampang. Jadi yang pertama momen di A sebesar negatif 14 ton meter. Nah ini sama seperti perhitungan sebelumnya. Selanjutnya karena momen di B ini ujungnya bebas, karena ujungnya bebas maka tidak terjadi momen di ujung bebas atau di titik B ini. Selanjutnya itu menghitung momen di C. Jadi momen di C ini dihitung akibat dari gaya P1 dan gaya P2. Jadi untuk menghitungnya yaitu P1 dikalikan panjang BC atau CB, kemudian P2 dikalikan dengan panjang C dan D. Jadi ini 3 kalikan 2, kemudian 2 kalikan 1, maka momen di C ini didapatkan sebesar negatif 8 ton meter. Selanjutnya yaitu menghitung momen di D, titik D, di mana momen di titik D ini hanya terjadi akibat gaya terpusat yang ada di titik D ini. Jadi jika diibaratkan makin ke ujung bebas, maka nilai untuk momennya itu semakin kecil. Jadi dapatkan ini momen di D ini sebesar negatif 3 ton. Nah, jadi ini harusnya bernilai 3 ton meter. Jadi untuk momen negatif maksimum terletak di titik A ini itu sebesar negatif 14 ton meter. Kemudian titik C 6 ton meter, di titik D ini 3 ton meter, dan di B ini tidak mengalami momen.